Di dalam kitab suci Al-Quran, diceritakan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Di antara ciptaannya adalah para malaikat, jin, dan manusia. Di tengah kemuliaan ini, terdapat sebuah kisah tentang makhluk yang memilih jalan pembangkangan. Makhluk ini berasal dari kalangan jin. Siapakah dia? Simak video ini sampai akhir agar menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jin adalah makhluk yang tak kasat mata. Mereka telah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 27, Allah berfirman bahwa jin diciptakan sebelum manusia, yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Abdullah bin Umar menuturkan bahwa jin sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Namun mereka saling menumpahkan darah. Lalu Allah mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Jin layaknya manusia, diciptakan dengan akal dan memiliki kebebasan. Maka jin itu ada yang taat, ada pula yang durhaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Jin ayat 11 yang artinya, sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jin juga memiliki keturunan serta hidup dalam dunia yang paralel dengan kita. Namun di antara mereka, ada satu yang namanya diabadikan dalam sejarah sebagai makhluk yang paling membangkang. Dialah iblis. Sebelum dikenal sebagai pembangkang, iblis adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Allah. Ia diciptakan dari api, sebuah elemen yang tak berasap, penuh kekuatan dan cahaya. Bahkan iblis mendapat kedudukan yang tinggi di antara para malaikat karena ketakwaannya. Namun meskipun berada di kalangan malaikat, iblis tetaplah jin. Makhluk yang diciptakan dengan akal dan kehendak bebas. Dan dari sinilah awal mula dari kisah pembangkangannya. Ketika tiba waktunya Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Ini adalah peristiwa besar dalam sejarah ciptaan, karena Nabi Adam akan menjadi khalifah di bumi, dan dari beliau akan muncul para nabi, rasul, sidikin, dan syuhada. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bukan sebagai bentuk penyembahan, melainkan penghormatan atas keagungan ciptaannya. Semua malaikat taat tanpa pertanyaan. Mereka bersujud sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Di antara yang diperintahkan sujud, ada satu makhluk yang membangkang. Dialah iblis, salah satu dari bangsa jin. Iblis menolak bersujud. Ia bahkan berdiri tegak penuh dengan kesombongan karena merasa dirinya lebih mulia, diciptakan dari api, sedang Nabi Adam dari tanah. Kisah awal pembangkangan iblis ini Allah abadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 yang artinya, Dia Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ya, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan inilah yang menjadi awal dari kehancuran iblis. Ia tidak hanya menolak perintah Allah, tetapi juga meremehkan ciptaannya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena pembangkangan ini, Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga dan mengutuknya menjadi makhluk yang terhina. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 13,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Dalam Quran surat Shad ayat 77 hingga ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarlah darinya surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Namun sebelum diusir, iblis meminta sesuatu kepada Allah. Hal ini termaktub dalam Quran surat Shad ayat 79 yang artinya, iblis berkata, "Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka dibangkitkan." Iblis meminta agar Allah menangguhkan kematiannya dan mengizinkan hidup sampai pada hari manusia dibangkitkan, supaya bisa menggoda manusia sepanjang hayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Shad ayat 80 hingga ayat 81 yang artinya, "Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu kiamat." Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur dan menunda kematian iblis sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Dengan penundaan ini, Allah bermaksud memberi cobaan kepada hambanya untuk menguji siapa yang taat perintah Allah dan siapa yang mengikuti langkah iblis. Dengan penuh dendam, iblis bersumpah akan menyesatkan keturunan Nabi Adam hingga hari kiamat. Iblis berkata dalam surat Al-A'raf ayat 16 hingga ayat 17, "Karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Mendengar pernyataan Allah bahwa iblis telah ditetapkan sesat sampai hari kiamat, dia pun bersumpah untuk selalu menghalangi Nabi Adam dan anak cucunya dari jalan yang lurus, yaitu jalan kebaikan yang dapat menghantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah diusir dari surga, iblis memulai misinya, menyesatkan manusia dan jin yang tidak taat. Untuk mewujudkan tujuannya, iblis akan menempuh berbagai cara. Dia akan mendatangi manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan karena manusia amatlah lemah dan kebanyakan mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengingatkan umat manusia tentang tipu daya dan godaan iblis. Iblis akan menggunakan segala cara untuk menyesatkan manusia, membuat mereka melupakan Tuhan dan mengikuti jalan kesesatan mereka. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 120, Allah memperingatkan tentang janji palsu iblis atau setan ini, yang artinya setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kerugian yang dialami oleh mereka yang mengikuti setan. Setan itu memberikan janji-janji bohong semata tanpa bukti kepada mereka. Dan ini semua akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, sehingga mereka menunda dan bahkan tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal janji-janji bohong dan angan-angan kosong yang dijanjikan setan itu hanyalah tipuan belaka. Allah juga mengingatkan akan ancaman bagi siapa saja yang mengikuti jalan kesesatan iblis. Maka bagi mereka adalah neraka jahanam yang sangat menyeramkan dengan siksaan yang amat pedih. Dan mereka kekal di dalamnya serta tidak akan mendapatkan tempat lain untuk lari dan menghindar darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat As-Shad ayat 85 yang artinya,
Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam denganmu dan orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Inilah kisah pembangkangan iblis, makhluk yang sombong, dan janji abadi yang ia buat untuk menyesatkan manusia hingga akhir zaman. Kita harus selalu ingat bahwa iblis hanya bisa menggoda. Ia tidak memiliki kekuatan memaksa kita untuk berbuat dosa. Hanya mereka yang lengah yang akan terperangkap dalam tipu dayanya. Dengan iman yang kuat, doa dan ketaatan kepada Allah, kita bisa mengalahkan godaan iblis dan tetap berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.